Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Oke, kembali lagi bersama Bapak ya. Semoga kalian gak bosan-bosan ya ketemu Bapak terus. Iya Pak. Nah, mungkin sebelumnya kita absen dulu ya hari ini. Siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir nggak? Hadir semua. Oke. Sebelum melaksanakan pembelajaran pada pertemuan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak mau mengingatkan lagi untuk materi pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak? Kita mempelajari apa? Lupa, ada yang masih ingat? KD 3.1, yaitu kita memahami konsep, unsur, prinsip, bahan dan juga teknik dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Tentunya kalian juga udah belajar ya, udah paham juga yang mana yang bagian dari karya dua dimensi. Mungkin kalian bisa menentukan di sini ada banyak sekali karya dua dimensi. Mungkin kalian bisa lihat itu ya, lukisan itu merupakan karya dua dimensi. Terus Bapak mau tanya, ada berapa unsur rupa? Masih ingat nggak pertemuan sebelumnya? Unsur rupa ada garis, titik, tidak, warna, gelap terang. Nah, kalau unsur yang paling utama itu apa? Yang paling sederhana deh, titik. Iya benar. Nah, kenapa Bapak mengingatkan itu? Karena ada kaitannya nih dengan pembelajaran kita hari ini. Ada yang tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Ada yang tahu nggak? Belum tahu Pak. Kita akan berkarya, yaitu KD 4.1, yaitu membuat karya seni rupa dua dimensi dengan menggunakan teknik dan juga media dengan melihat model. Di sini Bapak udah menyiapkan soal untuk kalian praktekkan, tapi sebelumnya mungkin Bapak mau mendemonstrasikan dulu ya terkait pembelajaran hari ini, yaitu membuat karya seni rupa dua dimensi dengan melihat model. Mungkin kalian masih karena pertemuan lalu mungkin udah pada lupa lagi. Bapak akan mengenalkan lagi mungkin sedikit ya. Ini merupakan karya seni rupa berapa dimensi? Ini merupakan lukisan dengan teknik apa? Mengapa disebut akuarel? Ya benar. Karena ini lukisan ini menggunakan satuan tipis dari cat air ya. Jadi ini merupakan menggunakan teknik akuarel. Kemudian ada teknik plakat. Di sana kalian bisa melihat lukisan ya, itu menggunakan teknik plakat. Kenapa sih disebut teknik plakat? Karena satuan bosnya itu menutupi seluruh bagian media atau objek dalam berkarya seni. Ada yang juga mungkin lupa ya medianya. Mungkin ini yang paling sederhana, pensil ya, kalian udah pada tahu pasti ya pensil. Kemudian ini tadi cat air digunakan untuk membuat karya seni dengan teknik akuarel. Kemudian ini teknik plakat, kalian bisa menggunakan ini cat minyak dan juga cat akrilik. Mungkin sebelumnya ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan praktik kita pada pertemuan kali ini? Belum ada Pak. Belum ada. Udah ya. Sekarang mungkin
tahu nggak? Coba ini buat apa? Kopi, Pak. Wah. Naruh air, Pak. Bukan ya, ini buat kalian nanti. Ini ada objek untuk kalian gambar, ada teko dan juga apa ini? Gelasnya atau tempat minum. Oke, sekarang akan Bapak bagikan. Lupa sebelumnya kita demonstrasi dulu ya terkait berkarya seni rupa dua dimensi ini. Mungkin kalian bisa lihat di sini. Yang pertama kali dalam membuat karya seni rupa dua dimensi, ini kita akan menggambar model ya. Ini objeknya, kalian tahu nggak? Bisa mengidentifikasi nggak ya ini bentuknya apa? Tadi ya, teko sama gelas. Nah, yang pertama kalian lakukan yaitu membuat sketsa terlebih dahulu. Sketsa teko dan juga gelas. Terus dalam berkarya juga kalian harus memperhatikan prinsip dan juga unsur ya. Seperti unsur di sini yang membentuk ini itu apa? Tarikan ini. Garis. Ya. Kalian udah pinter ya. Setelah membuat sketsa ini, kemudian kalian bisa melakukan arsir. Arsir bisa dengan teknik satu tarikan seperti ini, ataupun teknik menyilang ya. Ada yang tahu nggak nama lain dari teknik menyilang? Cross hatching ya. Terus jangan lupa juga kalian memperhatikan gelap terangnya dari bentuk objek ini ya. Arah cahaya yang datang serta warna yang lebih gelap. Selain teknik arsir pula, di sini kan nanti ini lebih gelap ya, karena ini tidak terkena cahaya matahari. Nah, kalian bisa menggunakan teknik blok, jadi ini hitam semua, gitu. Yang ini sedang, sementara yang ini terang. Karena ini yang paling dekat dengan cahaya, terkena cahaya. Gitu. Kalian juga bisa menggunakan teknik busol. Teknik busol itu karakteristiknya halus ya. Jadi kalian bisa mengarsir terlebih dahulu, kemudian kalian menggosokkan bisa menggunakan tangan ataupun tisu dan sejenisnya. Ini untuk memberikan kesan halus dalam objek gambar. Paham ya? Nah, sekarang giliran kalian yang berkarya. Ini akan Bapak bagikan soalnya ya. Soalnya 1. Kalian udah nyiapin pensil belum? Pensil semua kan? Ini Bapak udah sediain kertasnya, tinggal kalian pensil dan pahami soalnya ya. Mungkin Bapak akan bacakan di sini. Kalian membuat gambar dengan tema objek benda yang ada di depan kalian ini yang sudah disiapkan ya. Dari kelihatan kan dari belakang? Ya, Pak. Nah, kemudian ketentuannya kerjakan dengan ukuran A4, disesuaikan sama kertas kalian. Jadi
jika kertas segini, kalian menggambar jangan terlalu kecil ya, tapi harus pas dengan kertas yang disediakan. Harus bisa memaksimalkan kertas atau objek atau media dalam menggambar. Jangan juga kalian disediakan kertas tapi kalian menggambar kecil di pojok di sini, nggak boleh ya. Tapi harus bisa memaksimalkan tadi. Gitu. Kemudian alat yang digunakan yaitu pensil 2B sampai dengan 5B. Buatlah dengan menggunakan unsur rupa. Unsur rupa kan kalian juga udah pernah belajar ya pada pertemuan yang lalu. Mungkin kalian bisa mengingat lagi dan juga dipraktekkan langsung. Dan juga menggunakan beberapa teknik. Tadi seperti yang sudah dijelaskan juga, ada teknik arsir, plakat, akuarel, busel. Tapi di sini kan medianya menggunakan pensil, jadi kalian menyesuaikan teknik yang digunakannya itu seperti apa. Paham ya? Bisa dimulai sekarang. Oh iya, waktu yang diperlukan yaitu untuk mengerjakan 45 menit. Cukup ya? Bisa mulai nanti. Kalian perhatikan juga ya dua terangnya. Ini kan cahaya masuk nih. Yang ini gelap, yang ini terang. Ini berarti kan nggak kelihatan, nggak masuk cahaya di sini. Berarti kalian menggambarkan dengan warna itu. Ini gimana Pak? Apakah sudah ditanyakan? Mungkin proporsinya bisa diperbaiki lagi seperti besarnya echo sama perbandingan dengan gelasnya seberapa. Makasih Pak. Gimana ada kesulitan? Ini menggunakan teknik apa? Kalian juga di dalam menggambar model ini bisa memperhatikan unsur rupanya yang terbentuk, seperti misal garis, titik juga bisa, kemudian gelap terangnya itu diperhatikan. Oh iya, juga bayangan juga ya, dan perhatikan bayangan dari objek. Ini kan yang gelap ya ini. Mungkin bisa kamu bisa apa? Menggunakan teknik apa? Blok ya. Karena itu kan gelap. Ini proporsinya udah bagus ya. Besar dari ekornya, dari kerasnya. Tapi mungkin di arsirannya bisa dimaksimalkan lagi, seperti di mana warna kurang dan warna terangnya bisa ditebalkan lagi. Sudah ya? Sudah Pak. Sudah. Jadi Bapak bilang ya, kalau kalian setelah selesai mengerjakan presentasi ke depan satu-satu. Mungkin bisa dari cowok dulu ya.
yang kalian presentasiin itu nanti setelah kalian gambar itu yang kalian buat apa aja gitu, unsurnya apa aja, menggunakan teknik apa gitu. Sambil dijelasin apa menggunakan teknik itu. Paham ya? Oke, mungkin dari Tegar dulu ya, silakan maju. Coba jelaskan. Baik, teman-teman, ini karya saya, gambar anak benda yang menggunakan unsur-unsur seni rupa. Yang pertama ada sedikit titik-titik di sini. Yang kedua garis-garis yang menghasil cross gitu, silang. Kemudian ada bidangnya sendiri berupa oval-oval seperti ini. Kemudian ada gelang terang. Gitu, Pak. Iya, benar. Tegar ini membuat unsur di dalam karya itu tadi apa aja? Ada titik ya, garis, kemudian membentuk bidang, juga gelap terang. Jadi gelap terang di sini juga membuat objek itu terlihat lebih timbul gitu ya, jadi lebih nyata. Gitu. Kemudian tekniknya Mungkin ada dua, Pak. Yang pertama arsir yang satu arah dan arsir cross. Kemudian dusel. bagus. Mungkin tinggal proporsinya ya, Ya, antara teko dan juga gelas, kesebandingannya, besar kecilnya mungkin bisa diperbaiki lagi. Ya. Arsiran juga bisa lebih rapi lagi, kemudian bayangan juga bisa lebih dirapikan lagi gitu. Terima kasih. Terima kasih. Boleh. Tepuk tangan semuanya. Kemudian sekarang Fania ya, yang terkenal jago gambar nih, gimana? Boleh. Ya. Ini karya saya dengan objek benda teko dan gelas, menggunakan teknik arsir saja yang saya gunakan. Busel enggak? Dusanya enggak, soalnya saya nggak mau tangan saya kotor, Pak. Memilih aman ya? Iya. Nah, di karya ini terdapat unsur rupa berupa garis, Garis. Benar. Terus gelar terang juga ada. iya. Terus Dari garis membentuk apa? bidang, terdapat bidang juga. Bidang itu unsur-unsur utamanya. Berarti Fania ini membuat karya dengan menggunakan satu teknik saja, yaitu tadi arsir ya. Di sini udah bagus, proporsi dari bendanya udah bagus, bentuk dari tekonya, gelasnya udah bagus. Mungkin bisa ditambahkan detail-detail lain seperti di gelasnya kan itu ada bentuk apa, bulatan-bulatannya, itu bisa digambarkan. Kemudian gelap terangnya juga lebih diperhatikan lagi, ditebalkan lagi biar terlihat mana yang gelap dan juga terang itu, mana yang terkena sinar matahari dan juga yang tertutup atau tidak terkena sinar. Terima kasih. Boleh tepuk tangan. Kemudian selanjutnya ada Anggia, boleh. Nah, bisa dijelaskan? Oke. Di sini terdapat unsur gelap terang dari bentuk sini. Terus tekstur dari garis, arsiran garis. Lalu terdapat bidang bentuk teko dan gelas. Nah, di sini menggunakan teknik dusel, arsir, ya, dusel, arsir dan nggak ada. Berarti dua aja ya. Ya. Ini lebih baik dari Fania ya, mungkin kelihatannya.
Anggia ini lebih berani menampilkan gelap terangnya. Jadi kesan gelap terang itu timbul dari apa yang Anggia gambarkan. Tadi juga menyinggung terkait detail ya. Detail juga udah bagus di sini. Di gelasnya juga membentuk detail-detail, sehingga menandakan kesan yang lebih baik lagi dalam menggambar karya seni rupa 2 dimensi. Terima kasih. Boleh tepuk tangan apresiasi. Kemudian nih, mungkin karena waktunya yang terbatas ya, mungkin yang terakhir boleh dua-duanya maju. Saya dan juga Elza ya. Baik, di sini saya menggambar bidang yaitu teko dan gelas. Terdapat unsur Objek ya? Objeknya teko dan gelas. Jadi unsurnya yaitu ada garis. Mana garisnya? Mungkin. Garis. Ini garisnya yang menurut ini garis. Iya, garis ini membentuk objeknya. Terus ada bidangnya. Ini teko sama gelasnya. Lalu ada gelap terangnya ini. Gelap dan terang. Nah, teknik yang digunakan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu teknik blok, seperti dihitamkan semua. Nah, yang kedua itu ada teknik arsir. Nih, ada seperti yang tadi diajarkan, ya, teknik yang cross stitching. Terus yang ketiga itu teknik busel ini. Ada bayangan. Iya, ada bayangan. Baik Pak, sekian Pak. Jadi kita review bareng-bareng ya. Kemudian punya saja. Sini saya menggunakan objek teko dan gelas. Pada gambar ini ada unsur bidang, garis, gelap terang, dan kemudian saya menggunakan teknik busal, arsir, dan blok. Oke, ini karya teman-teman kalian ya. Syasha dan juga Elza. Pada gambar Syasha mungkin ini tadi ya kurang bisa memaksimalkan media. Jadi objeknya itu masih kurang dimaksimalkan, itu masih terlalu kecil. Kemudian untuk Elza juga proporsinya, tekonya dan juga gelasnya itu masih terlihat kecil. Gitu. Mungkin bisa diperbaiki lagi. Tapi dari semuanya itu udah bagus tekniknya, tinggal dikembangkan lagi untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Tepuk tangan. Nah, kalian udah praktik menggambar ya, kalian udah berkreasi, berkarya di sini. Mungkin kalian juga bisa lebih meningkatkan lagi terkait menggambarnya, kemudian menggunakan unsur-unsur rupa dan juga teknik dalam berkarya seni. Jadi kalian bisa dipakai nanti setelah kalian sudah belajar dan sudah mempelajari. Tadi kita udah belajar banyak ya tentunya, dari mulai unsur, teknik, dan juga proporsi dari benda yang sudah kita gambar atau yang sudah kita buat. Mungkin cukup ya pada pertemuan kali ini, kita cukupkan. Semoga kalian nggak lupa nih materi-materi yang telah Bapak ajarkan sebelumnya dan bisa kalian terapkan nanti setelah kalian belajar gitu. Bapak harap juga kalian nggak lupa terkait materi. Mungkin cukup sekian ya dari Bapak. Oh iya lupa. Untuk pertemuan selanjutnya kan materinya itu berkarya seni rupa 3 dimensi ya. Nah kalian bisa mencari dari referensi internet terkait berkarya seni rupa 3 dimensi. Apa pengertiannya, jenisnya apa, fungsinya apa gitu, mungkin kalian bisa cari. Kemudian resum ke dalam tulisan tangan dalam kertas folio ya gitu.
nanti pertemuan depan dikumpulkan dan juga akan Bapak bahas. Mungkin cukup ya dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.